warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat kamu yang nonton video aku. Nah, sebelum nyampein tujuan nih mau apa, aku mau kenalan dulu. Nama aku Cynthia Wandari dari 12 IPA 5. Jadi judulnya tuh di sini adalah tugas video cek. Oke guys, kalian pasti udah baca judul aku di depan terkait sejarah Indonesia. Nah, tujuan aku itu pengen bercerita tentang sejarah Indonesia, tapi pasti banyak yang nanya sih sejarah Indonesia itu kan banyak, sejarah yang mana gitu. Oke, jadi aku bakal cerita terkait 7 judul sejarah Indonesia. Yang pertama tuh ada pemberontakan PKI di Madiun, yang kedua itu ada Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang disebut dengan DITI, yang ketiga itu ada Angkatan Perang Ratu Adil atau yang disebut dengan APRA, yang keempat itu ada pemberontakan Andi Aziz, yang kelima ada pemberontakan Republik Maluku Selatan, dan yang keenam itu adalah pemberontakan PRRI atau Pemerintah, dan yang terakhir nih yang apa ya, yang udah nggak asing gitu, kayak udah ada filmnya, udah ada ceritanya, bahkan mungkin kayak udah diceritain atau ceritanya udah baca sendiri, udah nonton sendiri gitu, nggak asing lagi. Ini adalah gerakan D30S PKI guys. Jangan lupa untuk didengarin nih cerita aku di next video. Stay tune. Nah, yang pertama itu tadi kan bakal dibahas tentang pemberontakan PKI di Madiun. Gak mungkin ada pemberontakan kalau nggak ada yang melatar belakanginya tuh. Jadi, yang melatar belakangi terjadi pemberontakan PKI di Madiun itu ada 4 poin. Yang pertama, jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin. Yang kedua, itu terbentuknya Front Demokrasi Rakyat atau yang disebut dengan FDR. Yang ketiga, itu adalah kedatangannya musuh dari Uni Soviet. Dan yang terakhir ini adalah kritik terhadap kebijakan kabinet Hatta nih guys. Nah, akibat penandatanganan perjanjian Renville yang ditandatangani oleh Amir Syarifuddin yang dapat merugikan Indonesia dan menguntungkan Belanda, sehingga Amir Syarifuddin pun harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Indonesia. Dan oleh karena itu juga Amir Syarifuddin pun jabatannya dicopot sebagai Perdana Menteri Indonesia. Akibat dicopot jabatannya itu, Amir Syarifuddin pun menjadi pihak oposisi dalam pemerintah loh guys. Nah, pihak oposisi itu apa sih? Jadi pihak oposisi itu adalah pihak yang melawan pemerintah. Untuk memperkuat oposisinya, Amir Syarifuddin pun membuat Front Demokrasi Rakyat atau yang disebut dengan FDR dan didukung oleh beberapa organisasi seperti Partai Buruh Indonesia atau yang disebut dengan PBI, Partai Komunis Indonesia yang disebut dengan PKI, Pemuda Sosialis Indonesia atau yang disebut dengan Pesindo, dan Serikat Perkebunan RI yang disebut dengan Sarbupri. Kemudian pada tanggal 11 Agustus 1948 itu musuh datang dari Uni Soviet ke Indonesia jauh-jauh. Nah, pasti bertanya kan, musuh itu siapa? Terus tujuannya apa ke Indonesia? Jadi guys, musuh itu adalah tokoh komunis Indonesia yang pernah ada dalam pemberontakan PKI tahun 1926. Kemudian tuh tujuan dia itu menginginkan terbentuknya suatu kerjasama yang dipimpin oleh kaum sosialis dan komunis untuk menentang politik yang ada di Indonesia. Terus itu guys, oleh karena itu tuh ya, akhirnya organisasi sosialis dan komunis itu melebur menjadi satu dalam PKI, termasuk juga FDR. Padahal tadinya tuh FDR itu beranggotakan PKI, malah sekarang PKI lah yang berunsur dan beranggotakan FDR. Setelah itu terjadilah aksi pemberontakan PKI. Aksinya apa aja tuh guys? Jadi aksinya itu ada 3. Yang pertama, mereka melancarkan propaganda anti pemerintah. Yang kedua, mereka mengadakan pemogokan kerja buruh. Dan yang ketiga itu yang paling serem banget itu ya, melakukan pembunuhan gitu guys. Astagfirullahaladzim. Terus di balik aksi ini ada strategi. Nggak mungkin kan mereka ngelakuin aksi tapi nggak punya strategi. Nah, strategi itu ada 3 poin juga. Yang pertama, mereka itu akan menarik pasukan komunis yang bergabung dalam TNI. Yang kedua, mereka akan memindahkan pasukan-pasukan komunis ke daerah yang strategis. Dan yang terakhir ini adalah membentuk tentara rakyat. Nah nih ya guys, yang paling anehnya itu kan lagi ada pemberontakan nih, aksi PKI. Si musuh ini sempet-sempetnya banget ngelakuin namanya Proklamasi Republik Soviet Indonesia pada tanggal 18 September 1948. Kan heran gak sih? Nah, dia juga itu tujuannya itu apa coba? Dia tuh ingin meruntuhkan Republik Indonesia. Dengan radio Gelora Pemuda PKI, dia berhasil menarik simpati rakyat. Dia juga berusaha untuk mendiskreditkan atau menjelek-jelekan gitu nama pemimpin Republik Indonesia. Tapi tenang banget, tenang guys. Pemerintah Republik Indonesia tuh gak diem aja. Mereka itu melakukan
sesuatu gitu dengan tegas. Nah, mereka tuh mengajak rakyatnya untuk memilih Soekarno-Hatta apa Musso tuh. Tapi tenang juga nih, ternyata rakyat Indonesia memilih Soekarno-Hatta lah yang menjadi pemimpinnya guys. Jadi, akhir dari pemberontakan PKI ini juga ada 4 poin. Yang pertama, itu adalah Kolonel Gatot Subroto yang berhasil mengamankan daerah Surakarta dan sekitarnya. Yang kedua, itu pertempuran Madiun yang dipimpin oleh Kolonel Sadikin dan Sungkono. Dan yang ketiga adalah Kolonel A.H. Nasution yang menggantikan Sudirman yang sedang sakit untuk memimpin penumpasan pemberontakan. Dan yang terakhir ini adalah pada tanggal 30 September 1948 itu kota Madiun itu berhasil direbut kembali oleh TNI dan si Musso itu ditembak mati serta Amir Syarifuddin dan tokoh PKI yang lainnya itu ditangkap tapi dijamin hukuman mati. Jadi kesimpulannya itu, jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin itu membuat dia membentuk FDR atau Front Demokrasi Rakyat yang kemudian muncullah Musso dalam pemberontakan PKI dan hasilnya adalah TNI berhasil merebut kembali kota Madiun serta Musso yang ditembak mati pada pengoperasian tanggal 30 September 1948 serta ditangkapnya juga Amir Syarifuddin dan tokoh PKI yang lainnya yang dijamin hukuman mati guys. Selanjutnya yang kedua itu ada pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang biasa disebut dengan DITI. DITI ini adalah rumah Islam yang merujuk pada konsep pembentukan suatu negara dengan hukum Islam. Konsep negara Islam Indonesia atau NI ini adalah untuk membentuk suatu negara dengan hukum tertinggi itu adalah Al-Quran dan Hadis dan tidak berideologikan Pancasila. Tujuannya itu ingin membuat sebuah negara di mana hukum dasarnya itu adalah agama Islam dan negara Indonesia akan dijadikan sebagai negara teokrasi. Negara teokrasi itu apa sih? Negara teokrasi adalah negara yang dasar hukum negaranya itu hukum agama. Nah, ini diproklamasikan pada tanggal 7 Agustus 1949 oleh Marijan Kartosoewirjo. Marijan Kartosoewirjo ini merupakan salah satu tokoh Islam Indonesia yang menjadi pemimpin dalam pemberontakan DITI. Pemberontakan DITI ini diawali karena rasa kekecewaannya Kartosoewirjo yang merupakan salah satu anggota Masyumi. Kartosoewirjo juga nggak setuju sama hasil dari perjanjian Renville di mana para pejuang Indonesia ini baik dari TNI maupun Laskar Rakyat harus mengusahakan daerah gerillianya. Maka dari isi perjanjian itu, Hasbullah dan Kartosoewirjo pun mengusahakan Jawa Barat sebagai daerah gerillianya untuk melawan Belanda. Nah, dari situlah awal mula rasa kekecewaannya Kartosoewirjo dan akhirnya membentuk pemberontakan DITI di mana ingin negara Indonesia ini menjadi negara Islam. Terus apa aja tuh bentuk pemberontakan dan kekecewaannya Kartosoewirjo? Yang pertama, dia memproklamasikan NII pada tanggal 7 Agustus 1949. Yang kedua, dia menciptakan atau mengadakan pertempuran dengan TNI. Dan yang terakhir, dia membentuk Angkatan Perang Tentara Islam Indonesia atau TII yang ditempatkan di daerah pegunungan Jawa Barat. Nah, akibat pemberontakan ini, maka diadakanlah pendekatan musyawarah dengan M. Natsir, tapi tidak membawa hasil. Akhirnya, pemerintah Republik Indonesia pun melakukan tindakan dengan melakukan operasi militer atau yang disebut dengan operasi Pagar Betis dan Baratayuda untuk musnahkan DITI. Nah, di sini juga melibatkan banyak orang karena ingin mengepung tempat persembunyiannya DITI. Akhirnya pada tanggal 4 Juni 1962 si DITI ini berhasil ditumpaskan karena Kartosoewirjo ditemukan dan ditangkap di Gunung Gebir, Majalaya, Jawa Barat. Selain terjadi di Jawa Barat, ternyata pemberontakan ini juga terjadi di Aceh guys, yaitu dengan latar belakangi karena penurunan statusnya Aceh menjadi bagian dari keresidenannya Provinsi Sumatera Utara. Nah, penumpasannya ini, orang ini nggak pakai operasi militer, tetapi mereka menggunakan yang namanya Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh pada tanggal 17 Desember 1962 yang pada akhirnya itu membawa hasil dengan situasi yang dapat dipulihkan. Selain terjadi di Aceh, ternyata juga terjadi di Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar yang salah satunya dilatar belakangi dengan diskriminasi tentara di dalam dan di luar Pulau Jawa. Tetapi untuk penumpasannya ini diberi kesempatan kepada Ibnu Hajar untuk menyerah dan berdamai, tapi nggak ada respon tuh dari Ibnu Hajar yang pada akhirnya pemerintah melakukan tindakan dengan operasi militer supaya kekuatannya DITI ini tuh udah hancur tuh. Pada akhirnya tahun 1963 si Ibnu Hajar ini menyerahkan diri dan tahun 1965 Ibnu Hajar dikenakan hukuman mati. Selain terjadi di Jawa Barat, Aceh, Kalimantan Selatan, ternyata pemberontakan DITI ini juga terjadi di Jawa Tengah dan di Sulawesi Selatan. Nah, kesimpulan dari pemberontakan itu adalah munculnya
pemberontakan DITI ini karena rasa kekecewaannya Kartosuwiryo, di mana para pejuang Indonesia ini tidak dihargai oleh pemerintah, padahal si Kartosuwiryo ini udah membantu pemerintah untuk bergerilya melawan Belanda. Jadinya si Kartosuwiryo ini memberontak, ingin menjadikan negara Indonesia sebagai negara Islam dan membentuk sebuah negara teokrasi, di mana hukumnya itu adalah hukum agama. Nah, selanjutnya kita bakal bahas yang ketiga, itu adalah Angkatan Perang Ratu Adil atau yang biasa disebut dengan APRAID, terjadi di Bandung pada tanggal 23 Januari 1950 yang dipimpin oleh Raymond Westerling. Terus apa tuh sih yang melatar belakangi terjadinya si APRA ini? Ada 2 poin guys. Yang pertama itu karena rasa kekecewaannya TNI dan Kenil yang harus bergabung di APRIS, dan yang kedua itu karena Westerling tuh ingin kalau si APRA ini jadi tentara di Pasundan, namun ditolak. Jadi tujuannya si APRA ini ya guys, dia tuh ingin mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan menolak negara kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 23 Januari 1950 ini ketika si APRA ini melakukan serangan dadakan di Bandung dan berhasil menguasai markas Siliwangi. Selain itu, si APRA ini juga udah banyak banget menelan orang karena pemberontakan ini. Terus nggak terjadi di Bandung aja, tapi terjadi juga di Jakarta, tepatnya itu di gedung sidang kabinet yang dipimpin oleh Sultan Hamid II atau yang dibantu oleh Sultan Hamid II. Terus apa tuh sih upaya pemerintah supaya si APRA ini tuh berhenti? Masa si pemerintah diem aja gitu kan? Oke, jadi upaya pemerintah itu ada 3 poin guys. Yang pertama, Letnan Kolonel Eri Sudewo itu melakukan perundingan dengan Mayor Jenderal Angels, dan yang kedua itu pasukan APRIS mengirim sesatuannya yang berada di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, dan yang terakhir ini adalah kalau pada tanggal 24 Januari itu si APRA ini berhasil dibekukan guys karena bantuannya dari TNI Divisi Siliwangi. Nah, yang keempat ini ada pemberontakan Andi Aziz yang terjadi di Sulawesi Selatan pada tanggal 15 April 1950 yang dipimpin oleh Andi Aziz. Yang melatar belakanginya ini adalah karena pemerintah pusat yang tidak setuju dengan tuntutan Andi Aziz agar pasukan APRIS ini hanya terdiri dari Kenil dan TNI saja yang tidak ikut untuk bertanggung jawab tuh guys. Jadi tujuan dari pemberontakan ini tuh adalah ingin mempertahankan bentuk federal terkhususnya bagi negara Indonesia bagian timur atau NIT. Nah, peristiwa ini terjadi pada tanggal 5 April 1950 di mana ketika Andi Aziz dan pasukannya itu menyerang markas TNI di Makassar. Terus tuh Yasin pengen nanya nih gitu, apa? Jadi upayanya itu apa gitu? Upaya supaya si pemberontakan Andi Aziz ini berhenti. Upaya penumpasan pemerintah ada guys, tenang aja, ada 3 tuh. Yang pertama, memberikan ultimatum untuk melapor 2 kali 24 jam, dan yang kedua itu dijatuhinya hukuman 15 tahun penjara, dan yang terakhir pasukan Andi Aziz ini berhasil dilumpuhkan oleh Kolonel Alex Kawilarang dan Mayor Hafi Wara. Yang kelima itu ada pemberontakan Republik Maluku Selatan yang terjadi di Maluku pada tanggal 25 April 1950 yang dipimpin oleh Dr. Christian Robert Stephen Smokil, yang dilatar belakangi karena Smokil ini tidak setuju nih karena terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan penggabungan daerah-daerah NIT yang masuk ke wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Tujuan dari pemberontakan ini tuh ya guys, mereka tuh ingin kalau Maluku Selatan ini punya negara sendiri yang maksudnya tuh nggak terikat gitu sama negara Indonesia Timur maupun juga negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus pemberontakan ini tuh diawali dengan diproklamasikannya Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950. Terusin upayanya itu apa gitu supaya ada penumpasan nih si pemberontakan ini. Ada guys. Nah, mereka itu mengirimkan Dr. Lemana untuk melakukan perundingan, namun gagal, yang pada akhirnya pemerintah Republik Indonesia pun melakukan oatmeal atau yang disebut dengan operasi militer. Nah, pada operasi militer itu dipimpinlah dengan Kolonel Kawilarang. Selanjutnya, tanggal 28 September 1950 itu Kota Ambon berhasil direbut kembali oleh pasukan APRIS. Nah, yang keenam itu ada Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia yang disebut dengan PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta yang disebut dengan Permesta. Nah, pemberontakan PRRI ini dilatar belakangi karena adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat, di mana adanya rasa kekecewaan pada pemerintah karena minimnya kesejahteraan tentara yang ada di Sumatera dan Sulawesi. Oleh karena itulah tokoh anggota militer itu menentang kasat, yaitu Kepala Staf Angkatan Darat. Kemudian adalah gerakan
gerakan kekecewaan tuh. Tetapi guys, gerakan kekecewaan ini ternyata didukung oleh panglima militer yang ada di Sumatera dan Sulawesi, sehingga terbentuklah dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan. Nah, dewan daerahnya itu apa aja tuh sih? Yang pertama itu dari Sumatera Barat, yaitu Dewan Banteng yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein. Yang kedua dari Sumatera Utara, yaitu Dewan Gajah yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Simbolon. Dan yang ketiga itu dari Sumatera Selatan, yaitu Dewan Garuda yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Barlian. Dan yang terakhir adalah Sulawesi Utara, yaitu Dewan Mangunia yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Venje Samuel. Nah, pada tanggal 15 Februari 1958, si PRRI ini diproklamasikan oleh Ketua Banteng, yaitu si Letnan Kolonel Ahmad Hussein, dan menetapkan Syarifuddinlah sebagai Perdana Menterinya. Nah, di hari proklamasi itu juga mereka mengeluarkan isi ultimatum. Yang pertama yaitu 5x24 jam Presiden itu mencabut Kabinet Juanda. Yang kedua, Presiden menugaskan Muhammad Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX untuk membentuk kabinet baru. Dan yang terakhir itu adalah Presiden kembali sebagai Presiden konstitusional. Nah, kan udah ada proklamasi itu ya. Pemerintah tuh pengen ada upaya penumpasan pemberontakan ini dengan cara melakukan operasi militer gabungan yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Nah, karena operasi militer dilakukan oleh TNI yang semakin meluas, maka gerakan ruang geraknya PRRI ini semakin sempit dan juga semakin melemah tuh kekuatannya. Maka si para tokoh PRRI ini pun menyerahkan dirinya ke pemerintahan pusat. Namun ketika penumpasan itu ternyata ditemukan bukti bahwa adanya keterkaitan dengan pihak asing, sehingga dengan itulah berat untuk melakukan penumpasan saat itu karena situasi daerahnya itu lebih menguntungkan daerah si pemberontak. Nah, udah sampai di bagian terakhir, yaitu pemberontakannya udah gak asing lagi, udah ada ceritanya, udah ada filmnya, pasti udah gak asing kan. Yaitu adalah pemberontakan G30 SPKI, yaitu Gerakan Komunis Indonesia yang dipimpin oleh Dipa Nusantara Aidit yang dilatar belakangi ingin merubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Tetapi pada saat itu Indonesia itu lagi menganut sistem demokrasi terpimpin, di mana yang membuat PKI semakin kuat dan sampailah puncaknya pada tanggal 30 September 1965. Tetapi guys nih, pemberontakan ini tuh belum terjadi. PKI ini udah menarik simpatinya rakyat untuk mendapatkan dukungan, yaitu dengan cara mereka itu memberikan tanah kepada buruh tani dan mempersenjatai buruh tani. Kemudian si PKI ini juga menyebarkan isu bahwa adanya Dewan Jenderal yang melakukan kudeta, tetapi ditentang oleh TNI AD. Malah TNI AD yang menuduh PKI ingin menguasai kekuasaan Republik Indonesia. Gak sampai di situ, karena keadaannya memanas tuh, PKI pun melakukan penyerangan di malam hari yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung dan berhasil melakukan aksi yang dimulai merebut Bandara Halim Perdana Kusuma sebagai markasnya PKI. Nggak sampai di situ tuh kekuasaan aja, tapi mereka juga ternyata menculik dan membunuh para TNI Angkatan Darat. Tetapi yang kejamnya, mereka membuang jasadnya itu ke dalam lubang buaya sedalam 12 meter. Dalam banget itu guys. Terus itu ini ya, yang perlu banget diketahui adalah target utama PKI itu sebenarnya adalah Jenderal Abdul Haris Nasution, tapi menjadi korban malah Putri Ade Irma Suryani dan Kapten Pierre Tenden. Selain itu, pemberontakan PKI ini nggak terjadi di Jakarta aja, tetapi terjadi juga di Yogyakarta yang berhasil menculik Letnan Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono. Dan mereka juga merebut RRI itu. Tetapi ini berita udah sampai nih ke kupingnya Pak Soeharto. Akhirnya Pak Soeharto pun mengirimkan tugas kepada RPKAD, yaitu Resimen Para Komando Angkatan Darat, untuk menumpas PKI. Nah, pada tanggal 3 Oktober 1965, si para anggota RPKAD ini berhasil menemukan jasad para perwira. Dan selanjutnya tanggal 4 Oktober 1965, para anggota RPKAD ini pun berhasil menumpaskan PKI dan kembali merebut RRI. Jadi kejadian pemberontakan pemberontakan G30 SPKI itu adalah jenderal perwira yang sudah gugur itu disebut sebagai pahlawan revolusional. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan apabila ada yang keliru juga saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.